Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas modul 2.1.A.8 mengenai pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Seperti kita ketahui bersama bahwa murid adalah individu yang unik. Setiap murid yang duduk di kelas adalah individu yang unik yang harus menjadi dasar dan dalam praktek-praktek pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktek-praktek pembelajaran kita. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, murid kita perlu selamat raganya dan bahagia jiwanya. Kemudian perlu juga adanya budaya positif yang mendukung mereka untuk mengenali potensi diri mereka. Nah, untuk menjembatani keunikan dari murid-murid tersebut dalam proses pembelajaran, hendaknya juga perlu adanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana pola dari pembelajaran berdiferensiasi yang akan kita lakukan. Nah, di sini seperti yang disampaikan bahwa murid merupakan pribadi yang unik, dan oleh sebab itu dalam proses pembelajaran perlu adanya pemetaan kebutuhan murid. Nah, di sini pemetaan kebutuhan murid itu dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan murid dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kesiapan belajar, kemudian yang kedua minat belajar, dan yang ketiga adalah profil belajar. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka perlulah adanya strategi diferensiasi yang dibagi 3 juga, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut perlu adanya lingkungan belajar yang mampu menciptakan suasana yang mendukung dari proses-proses tersebut. Dan juga dalam memenuhi proses-proses dan kebutuhan belajar siswa, nantinya diperlukan suatu penilaian pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama mengenai kesiapan belajar murid, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Nah, minat, di mana minat ini merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Selanjutnya, profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Selanjutnya, strategi diferensiasi dibagi menjadi 3, yaitu diferensiasi konten, di mana guru menyiapkan materi, memecah materi, memberikan teks pelajaran dengan beragam materinya. Kemudian terdapat diferensiasi proses, di mana nantinya guru memberikan tingkat dukungan atau pendampingan yang berbeda bagi murid sesuai kondisi dan kebutuhan murid, membuat kelompok belajar tambahan, kemudian memberikan pilihan bagi murid untuk pembelajaran secara individu atau berkelompok, memberikan pilihan berdasarkan minat, dan pilihan kenyamanan lainnya bagi murid. Pada diferensiasi produk, murid yang memerlukan bimbingan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten inti materi, yang mencakup mahir dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana, dan bagi peserta yang sangat mahir dapat membuat
sebuah inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih kompleks. Selanjutnya, dalam lingkungan belajar, pembelajaran berdiferensiasi harus dibangun di atas learning community. Learning community adalah komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Guru-guru akan memimpin muridnya untuk mengembangkan sikap dan praktek yang saling mendukung tumbuhnya lingkungan belajar ini. Beberapa karakteristik lingkungan belajar di kelas yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi yakni yang pertama, setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Yang kedua, setiap orang di dalam kelas tersebut saling menghargai. Yang ketiga, murid akan merasa aman. Selanjutnya, ada harapan bagi pertumbuhan. Yang kelima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Yang keenam, ada keadilan dalam bentuk yang nyata. Kemudian yang terakhir, guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Selanjutnya, dalam konsep penilaian. Di dalam kelas, kita dapat memandang penilaian dalam 3 perspektif. Yang pertama, assessment for learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Asesmen ini berfungsi sebagai penilaian formatif, sering disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Yang kedua, assessment of learning. Penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai berfungsi sebagai penilaian sumatif. Yang ketiga, assessment as learning. Penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi, penilaian formatif memegang peranan yang sangat penting. Penilaian formatif ini bersifat memonitor proses pembelajaran dan dilakukan secara berkelanjutan serta konsisten, sehingga akan membantu guru untuk memantau pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan murid yang berkembang terkait dengan topik atau materi yang sedang dipelajari. Nah, demikianlah koneksi antar materi yang mampu saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.